네가 내 표적이 되어줘서 즐거웠어. Setelah berhasil menyingkirkan Sung Hee, Ah Jin mendatangi tempat pemakaman ibunya. Di sana dia mengingat kejadian saat ibunya ditemukan meninggal oleh polisi. Si ayah saat itu berpura-pura sedih dan polisi pun sama sekali tidak mencurigainya. Kemudian Ah Jin dibawa ke rumah istri barunya yang bernama Bu Huang, yang ternyata dia adalah ibunya Junso. Jadi Ah Jin dan Junso ini adalah saudara tiri. 난 백아진이야. Sialnya, ayah dan ibu tirinya sudah berencana akan menjadikan Ah Jin sebagai artis pipit. Ah Jin yang saat itu tidak sengaja mendengarnya terlihat sangat sedih sekaligus marah. Tapi karena masih kecil, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Ayah Ah Jin tiba-tiba datang ke sekolah dan bertemu dengan Sung Hee. Merasa itu adalah kesempatannya untuk menjatuhkan Ah Jin. Sung Hee membawa masuk si ayah ke sekolah dengan niat ingin mempermalukan Ah Jin di depan teman-temannya. Karena selama ini Ah Jin mengaku yatim piatu, Junso yang ada di sana langsung gercep membujuk si ayah untuk pergi dari sekolah tersebut. 너도 이 학교 다니는구나. 이 새끼 건드린다고요. Melihat kejadian itu adalah ulah Sung Hee, Ah Jin dengan sengaja menjatuhkan buku milik Sung Hee yang berisi catatan semua siswa yang dia kasih nilai sesuai keinginannya. Gara-gara hal itu, Sung Hee akhirnya dibogem oleh teman-temannya. Sementara itu, Junso yang tahu ayah Ah Jin hanya akan pergi ketika sudah mendapatkan uang, akhirnya dia memberikan sejumlah uang kepada si ayah dengan syarat si ayah harus menjauh dari Ah Jin. Ah Jin yang ternyata juga sudah berada di sana ketahuan oleh si ayah yang tiba-tiba pamit pergi. Lalu tanpa diduga Ah Jin dihampiri oleh Miri, seorang CEO Longstar yang terpikat akan kecantikannya. Miri ingin menjadikan Ah Jin seorang artis di bawah naungannya, namun saat itu Ah Jin langsung menolak dengan alasan tidak tertarik menjadi seorang artis. Di tempat lain, mendapat kabar kalau adiknya sedang disiksa sang ayah, Jae-oh langsung pulang ke rumah untuk menolong si adik. Kewalahan menghadapi ayahnya yang jiganu kasurupan, Jae-oh pun tidak sengaja membunuh si ayah ketika sedang membela diri. Jae-oh yang saat itu tak tahu harus berbuat apa, segera mengirim si adik ke rumah bibinya. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, Jae-oh menelpon Ah Jin memberitahu kalau dia telah membunuh ayahnya. Di situasi itu, karena Ah Jin tahu ayah Jae-oh ini tak beda jauh jahatnya dengan ayahnya, Ah Jin terlihat memihak Jae-oh yang membuat Jae-oh berterima kasih karena Ah Jin telah membelanya. Di sekolah, Sung Hee yang mati-matian berusaha menjatuhkan Ah Jin. Pada akhirnya dia kalah dan pindah ke sekolah lain. Dengan tersingkirnya Sung Hee dari sana, Ah Jin sekarang bisa menikmati masa SMA-nya dengan tenang. Beberapa musim berlalu, kini Ah Jin diterima di Fakultas Hukum ternama, sementara Jae-oh dihukum 3-5 tahun penjara. 할 부모로부터 어린 동생을 지키기 위한 Berpikir Ah Jin pasti memerlukan uang untuk biaya pendaftaran kuliahnya, Junso meminta tolong kakeknya yang kaya raya supaya si kakek bersedia meminjaminya uang. Tak disangka kakeknya sangat baik hati, Junso pun langsung memberikan uang itu kepada Ah Jin dengan alasan kalau dia mengajukan beasiswa atas nama Ah Jin dan kakeknya telah menyetujuinya. 해서는 나의 손주 노릇 좀 해보려고. Sialnya, sekarang ayah Ah Jin berhasil menemukan tempat tinggal putrinya, dan ketika Ah Jin pulang, si ayah langsung merampas uang pemberian Junso. Tak hanya merampas uang itu, si ayah yang pikarudeten pun menyiksa Ah Jin sampai babak belur. Dalam kondisi itu, tiba-tiba Ah Jin mengingat kenangannya bersama Junso. Ketika Junso kecil sakit, bukan sang ibu yang merawat Junso, tapi Ah Jin lah yang merawatnya.
대신 너 잠들 때까지 옆에 있어줄게. Dan tanpa sengaja, Ah-jin tahu kalau Junso bukanlah anak kandung ayahnya yang seorang pewaris tunggal, melainkan anak sopir dari ayahnya yang merupakan selingkuhan ibunya. Mengetahui fakta itu, Ah-jin yang seorang pemberani untuk ukuran anak kecil, dia langsung mengancam Bu Hwang untuk mendapatkan keinginannya. 아저씨가 가신 거잖아요? 너 지금 나 협박하니? 좀 필요해요. 먼저 집에서 나올 이유 어때? Dia juga mulai memanipulasi Junso agar Junso percaya bahwa ibunya tidak pernah menyayanginya. Kalau si ibu sayang, tak mungkin dia membiarkan Junso yang sedang sakit sendirian. Mengetahui Ah-jin terus-menerus memanipulasi Junso dan bahkan berani memerasnya, Bu Hwang menyiksa Ah-jin dengan melelepkan kepalanya ke dalam bak mandi, yang tanpa sengaja hal itu disaksikan langsung oleh Junso, sehingga Junso semakin yakin kalau ibunya adalah orang yang sangat jahat. Junso pun semakin merasa bersalah ketika melihat Ah-jin mencoba bunuh diri. Akhirnya Junso tidak berdaya, dan tanpa sadar dia mulai mematuhi semua ucapan Ah-jin, bahkan berjanji akan melindunginya sampai kapanpun. Dan hal itu dilakukan Junso sampai sekarang. 내내 누워만 있었어. Gara-gara 3 hari tak sadarkan diri di rumah sakit setelah dipukuli ayahnya, Ah-jin yang telat daftar ulang akhirnya gagal masuk fakultas hukum, sehingga dia harus merelakan cita-citanya gara-gara punya ayah yang jahat dan pikas sebelin. Di hari kelulusannya pun dia hanya datang seorang diri, sementara teman-temannya terlihat bahagia datang bersama orang tua mereka. Melihat Ah-jin berjalan sendirian, Junso terlihat menemaninya di belakang. Lalu saat itu tiba-tiba Ah-jin melihat seorang pria kuat baik hati yang sedang mengejar maling, dan dari situ muncullah pikiran jahat di benak Ah-jin yang ingin memanfaatkan pria itu demi kepentingannya.